Siap-siap berburu langsung di planet asalnya sendiri, karena gue bakal ajak kalian untuk pergi ke planet Callis. Ini dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Predator Badlands. Yo, what's up Skrulls, balik lagi sama gue Rian. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang Predator Badlands. Ini film ke-8 dari franchise Predator. Entah gue ngerasa film ini tuh emang agak sepi atau emang fandomnya udah pada tua kali ya, atau gimana. Tapi dengan cerita baru, apalagi setelah film Prey yang sebelumnya, yang dimana tuh ceritanya bagus banget, gue ngerasa franchise ini tuh emang wajib banget buat dibahas dan buat diikutin. Tapi apa sih film Predator Badlands ini? Jadi gini, Predator Badlands itu bukan sequel langsung atau remake, tapi dia ini adalah sebuah film standalone yang baru yang adanya di jagadnya Predator atau di universe-nya Predator. Nah, yang bikin film ini beda banget dari 7 film sebelumnya adalah premisnya yang dibalik 180 derajat. Kalau kita biasanya nonton dari sudut pandang manusia yang diburu, kali ini untuk pertama kalinya kita bakal ngelihat sang predator yang menjadi protagonisnya atau si tokoh utamanya. Ceritanya berlatar di masa depan yang jauh di sebuah planet asing terpencil yang bernama Callis. Nah, karakter utamanya adalah seorang Yautja muda yang bernama D. Ini adalah Yautja itu nama salah satu spesies predator ya. Nah, D ini itu bukan kayak predator sangar kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Dia ini dianggap runt atau yang paling lemah dari klannya, semacam anak bawang yang dikucilin lah kayak gitu. Nah, misinya adalah sebuah perjalanan berbahaya buat membuktikan diri dengan memburu musuh yang paling mematikan di planet Callis ini, biar dia ini dianggap layak sama klan-klannya ini. Nah, dalam perjalanannya dia nggak sendirian, dia bakal ketemu sama sekutu yang nggak dia duga, seorang karakter yang bernama Tia yang diperanin sama Elle Fanning. Dan dari sini ceritanya mulai bakal dieksplor. Film Badlands ini resmi diumumkan ke publik pertama kali di Februari 2024. Nah, yang bikin film ini menarik adalah sumber inspirasinya. Sutradaranya belak-belakan bilang kalau inspirasi terbesarnya tuh datang dari game legendaris PS2 tahun 2005 yang berjudul Shadow of the Colossus. Nah, buat yang pernah mainin gamenya, game itu tuh terkenal bukan karena aksinya yang brutal, tapi karena atmosfer yang melankolis dan hubungan emosional yang kuat antara karakter utama yang bernama Wonder dengan kudanya yang bernama Agro. Nah, sutradaranya secara spesifik menyebut kalau dinamika antara karakter utama dengan pendampingnya di game itu adalah inspirasi hubungan antara si si Predator ini dengan si Tia, si android yang bakal jadi temennya. Dia bahkan bilang kalau ada momen menghancurkan dengan kuda di game itu yang sepertinya dia pengen ciptain lagi feel-nya di film Badlands ini. Dia juga ngebandingin dinamika D dan si Tia ini kayak Chewbacca dan C-3PO dari Star Wars. Yang satu pendiam dan kuat, yang satu lagi banyak omong tapi kayak punya kemampuan lain. Nah, inspirasi lainnya datang dari film kayak Jaws, The Book of Eli, sama Mad Max 2 yang ngasih nuansa cowboy di dunia antah berantah. Siapa sutradaranya? Namanya adalah Dan Trachtenberg. Dia duduk di kursi sutradara dan ikut nulis cerita sekaligus juga jadi produser untuk film ini. Nama ini harusnya udah bikin lo tenang karena dia ini adalah orang yang di balik sukses besar membangkitkan kembali franchise Predator ini lewat film Prey di tahun 2002 yang lalu. Yang bahkan dia tuh filmnya dapat 2 nominasi di Emmys. Rekam jejaknya bisa dibilang nggak main-main ya. Film debutnya itu adalah 10 Cloverfield Lane. Itu film tahun 2016 dan dia juga menyutradarai episode pilot dari series The Boys yang kita tahu semuanya. Nah, dia di sini nggak kerja sendiri karena skripnya itu ditulis bareng sama Patrick Eisen. Mereka ini udah jadi tim di film Prey sebelumnya. Eisen juga punya portfolio yang bisa dibilang sangar ya. Dia itu termasuk penulis untuk film Jack Ryan dan juga film Kingdom of the Planet of the Apes. Nah, kalau ngomongin produser, ada satu nama yang jadi anchor-nya franchise ini. Dia adalah John Davis. Percaya atau enggak, si Om John Davis ini udah jadi produser sejak film Predator pertama di tahun 1987. Dan semua film setelahnya dia juga ikut terlibat. Dia adalah benang merah yang nyambungin semua film Predator. Filmotografinya bisa dibilang sabrek juga ya. Ada iRobot, Chronicles, Jungle Cruise, sampai Game Night. Nah, ini memastikan kalau walaupun Badlands ini bisa dibilang kayak ngasih arah baru dan radikal, tapi filmnya tuh bakal punya DNA asli karena ada orang lama
yang benar-benar ikut juga di dalamnya. Nah, syuting film ini sendiri dilakukan di New Zealand, negara yang udah terkenal sebagai lokasi syuting film-film fantasi epik ya, kayak Lord of the Rings sama Avatar. Proses syutingnya sendiri udah berlangsung antara Juni sampai September 2024 di beberapa lokasi ya, kayak di Rotorua dan Tequiti. Nah, budget produksi film Badlands ini bisa mencapai 100 juta US dollar. Angka ini menjadikan film Badlands sebagai film termahal dalam sejarahnya franchise Predator. Nah, sebagai perbandingan, film Predator pertama tuh budgetnya cuma 15 juta US dollar dan Prey bahkan cuma 65 juta US dollar. Terus duit segede itu buat apa sebenarnya? Ya, jawabannya adalah world building. Film ini latarnya tuh di planet alien dengan protagonis Predator yang butuh kostum dan juga CGI yang canggih untuk buat ekspresi wajah, terus juga buat android dan efek visual yang bisa dibilang kelas atas lah. Franchise Predator sendiri udah beberapa kali coba bikin sequel dan hasilnya bisa dibilang kayak naik turun ya. Predator 2 tuh tahun 1990 ini punya fansnya sendiri tapi nggak se-ikonik yang film pertamanya. Nah, film Predator tahun 2010 ini lumayan oke, tapi gagal kayak memulai series baru tuh kayak nggak berhasil lah. Dan ya kita nggak usah ngomongin ya soal The Predator tahun 2018 yang bikin banyak fans kecewa. Nah, kesuksesan besar Prey ini film 2022 karena ini sutradaranya tuh kayak berani banget ngasih formula yang baru, bahkan ngasih ledakan yang gede, terus mengubah perspektif cerita ke masa lalu dengan protagonis yang bisa dibilang unik. Ini bisa dibilang mulai membangkitkan lagi franchise ini. Nah, Badlands ini adalah evolusi selanjutnya. Dengan menjadikan Predator ini sebagai hero-nya, film ini tuh kayak nggak cuma ngasih cerita baru ya, tapi juga kayak mengubah genrenya yang bisa dibilang awalnya tuh adalah horror action manusia sentris, jadi kayak petualangan fiksi ilmiah dengan alien sentris. Nah, film ini bakal tayang serentak di bioskop di Amerika Serikat tuh tanggal 7 November. Beberapa negara lain mungkin lebih cepat ya, kayak di Indonesia tuh tanggal 5 November. Jadi hari ini mungkin udah tayang kalau kalian nonton film ini, video ini. Nah, durasi filmnya sendiri adalah 107 menit atau 1 jam 47 menit. Nah, untuk ratingnya sendiri, film ini tuh dapat rating PG-13, jadi ya lumayan aman buat kalian tonton bareng sama anak-anak 13 tahun. Cast and character. Nah, di sini ada karakter yang bernama D yang diperanin sama Dimitrios Schuster Kaloamatangi. Ini namanya agak unik ya. Ini dia jagoan utamanya dan karakternya itu digambarkan sebagai Ron atau yang paling lemah di klannya. Jadi perjalanan film ini adalah tentang bagaimana dia membuktikan dirinya dan penampilan fisiknya tuh di sini dia bakal menggunakan kostum Predator yang desainnya tuh kayak lebih ramping, terus lebih lincah, yang beda banget sama desain dari karakternya film-film sebelumnya. Terus ada Tia dan Tessa, ini diperanin sama satu aktor yang sama. Dia ini yang bisa dibilang paling heboh ya. Dia nggak cuma mainin satu karakter tapi dua peran sekaligus. Dia berperan sebagai Tia. Tia ini adalah sebuah android atau sintetik buatan perusahaan Wayland Yutani yang rusak dan dia jadi teman seperjuangannya si Dek. Nah, di trailer kita lihat Tia ini sempat kehilangan kakinya sebelum dia diselamatin sama si Dek ini. Tapi Fanning juga memerankan karakter Tessa, kembarannya Tia yang kayaknya bakal jadi antagonis. Nah, perbedaan mereka tuh kelihatan dari pakaian ya. Si Tia ini pakai baju putih, sedangkan si Tessa ini pakai baju hitam atau ungu. Dan auranya tuh kayak lebih jahat gitu. Storyline. Nah, sebelum kalian nonton Predator Badlands ini, ada baiknya kalian juga inget-inget lagi perjalanan franchise ini. Gue coba siapin rangkuman super cepat dan juga singkat tentang franchise ini. Dimulai dari Predator tahun 1997. Ini adalah film original yang legendaris. Ceritanya simple, tapi bisa dibilang perfect. Tim komando pimpinan Dutch yang diperanin sama Arnold Schwarzenegger, yang isinya adalah orang-orang paling sangar di bumi, dikirim ke hutan di Amerika Tengah. Dimana di sana mereka sadar kalau mereka tuh bukan lagi memburu, tapi mereka yang diburu sama makhluk tak kasat mata dengan teknologi yang bisa dibilang canggih. Nah, film ini bisa dibilang penuh dengan adegan ikonik dengan dialog maco kayak "Get to the chopper" dan kayak pertarungan dan juga final battle-nya tuh yang bisa dibilang primer antara Dutch melawan Predator tuh kayaknya keren banget. Terus lanjut ke Predator 2 tahun 1990, 10 tahun kemudian Predator baru nih datang ke bumi, tapi kali ini arenanya adalah hutan beton Los Angeles perkotaan yang lagi panas-panasnya karena perang geng. Nah, tokoh utamanya adalah polisi tangguh yang bernama Mike Harrigan yang diperanin sama Danny Glover. Film ini penting banget karena mengembangkan lore Predator. Kita juga tahu kalau mereka ini punya kode etik di mana mereka nggak membunuh wanita hamil. Dan mereka juga punya senjata baru yaitu Smart Disc. Dan juga puncaknya adalah saat Harrigan ini masuk ke kapal Predator. Di sana dia lihat banyak tengkorak, termasuk tengkorak Xenomorph dari film Alien. Dan setelah ngalahin si Predator, muncul kelompok Predator lain yang ngasih dia pistol antik dari tahun
1715 sebagai tanda hormat. Nah, ini pertama kalinya kita tahu kalau mereka tuh udah lama banget ternyata ada di bumi. Lanjut ke film Alien vs Predator tahun 2004. Nah, ini adalah film crossover yang paling ditunggu-tunggu sama fans. Ceritanya tentang sekelompok ilmuwan yang menemukan piramida kuno di bawah es Antartika. Nah, ternyata piramida itu adalah arena perburuan di mana para predator bertenak alien untuk ritual perburuan mereka. Dan manusia dijadikan hostnya. Nah, yang paling memorable dari film ini adalah aliansi antara manusia yang bernama Lex Woods dengan salah satu predator yang bernama Scar. Mereka berdua ini kerjasama buat ngelawan Ratu Alien. Dan ini pertama kalinya kita melihat manusia dan predator benar-benar jadi allies. Lanjut ke film Alien vs Predator Requiem tahun 2007, dimana ini langsung nyambung dari ending film pertama. Ternyata di dalam mayat Scar itu ada embrio alien yang tumbuh menjadi makhluk hybrid mengerikan yang disebut Predalien, Predator Alien. Nah, kapal Predator jatuh di sebuah kota kecil di Colorado dan si Predalien ini mulai bikin kekacauan. Dan ada satu predator elit bernama Wolf dikirim ke bumi buat bersih-bersih. Film ini nuansanya lebih gelap, lebih ke horor dan brutal, menunjukkan betapa berbahayanya kalau dua spesies ini lepas di bumi. Lanjut di film Predators 2010. Film ini kayak soft reboot lah ya, yang balik ke rootnya. Sekelompok manusia paling mematikan dari berbagai belahan dunia, ini termasuk ada tentara, yakuza, pembunuh bayaran, tiba-tiba diculik dan dijatuhin di sebuah planet asing. Ternyata planet itu adalah cagar perburuan para predator. Di sini kita dikenalin sama konsep baru. Ada klan predator yang berbeda. Para protagonis ini diburu sama si super predator yang lebih besar dan lebih kuat dan lebih jahat dari predator biasa. Nah, ini nunjukin kalau di antara para yakuza sendiri ada persaingan dan juga konflik. Lanjut lagi ke film The Predator tahun 2018. Film ini coba ngembangin lagi mitologinya dengan mengenalkan upgrade predator. Ini adalah predator raksasa hasil rekayasa genetika yang datang ke bumi dengan tujuan misterius. Nah, ceritanya fokus ke sekelompok tentara veteran yang gila dan ada seorang ilmuwan yang harus bekerja sama buat melawan si predator baru ini. Nah, film ini juga nyinggung soal konspirasi pemerintah yang udah tahu tentang keberadaan predator sejak lama. Sayangnya film ini dapat banyak kritik karena ceritanya yang bisa dibilang berantakan, sempoh. Dan akhirnya lanjut ke film Prey tahun 2022. Film yang bisa dibilang sukses besar dan bikin franchise ini relevan lagi. Disutradarai sama Trachtenberg, film ini adalah prequel yang settingnya ada di tahun 1719. Ceritanya ngikutin Naru, seorang pemburu muda dari suku Comanche yang cerdas dan tangguh. Dia ini harus melindungi sukunya dari predator feral yang lebih primitif tapi super brutal. Ini adalah alien yang baru pertama kali datang ke bumi. Film ini dipuji karena balik ke formula simple pemburu versus yang diburu dengan eksekusi yang bisa dibilang brilian dan keren banget. Dan di akhir film, Naru dapat pistol antik dan yes, pistol yang sama yang dikasih ke Harrigan di Predator 2 yang menghubungkan semua cerita dari franchise ini. Well, kalian udah siap buat nonton Predator Badlands? Walaupun gue tahu mungkin beberapa dari kalian agak mager buat nonton film ini, tapi percayalah, dari konsep dan juga berkaca dari Prey, film ini kayaknya bakal jadi menarik banget. Dan mungkin nextnya gue bakal review, gue bakal bikin konten after watch setelah gue nonton. Kebetulan mungkin hari ini filmnya tayang, gue langsung nonton karena nanti malam baru gue tonton, dan besoknya gue langsung syuting mungkin sama temen ya, biar ada perspektif lainnya buat kalian tahu apakah film ini worth it buat kalian tonton atau enggak. So, itu aja dari gue. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.